Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Pemilu Presiden Legislatif terdiri dari DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD usai diselenggarakan secara serentak 14 Februari 2024 kemarin. Proses pemilu tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Pasangan nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD merupakan putra terbaik bangsa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024 yang ikut berkontestasi. Dari hasil hitung cepat quick count, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dari pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3. Sementara itu, partai pemenang pemilu masih dari hasil hitung cepat, PDI Perjuangan menjadi partai pemenang, diikuti Partai Golkar dan Partai Gerindra menempati posisi ketiga. Hingga saat ini, real count Komisi Pemilihan Umum KPU masih berjalan. Kini, rakyat Indonesia tinggal menunggu ketetapan dari KPU. Siapa presiden dan wakil presiden 2024 sampai 2029. Jika ada perselisihan terkait dengan hasil pemilu, bagi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden beserta partai politik bisa menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Usai sudah warga bangsa menentukan pilihannya di pemilu 2024. Pemilu sebagai sarana demokrasi dan memilih pemimpin telah digelar. Mari saatnya semua komponen bangsa bergandeng tangan bersama-sama membangun bangsa ke depan menjadi lebih baik. Ya, kita langsung saja ya, Via. Langsung saja lah kita perkenalkan narasumber kita, Wakil Pemimpin Redaksi TV One Bang Lalumara Satria Wangsa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waduh, ini sehat ya, Bang, nyoblos di Jakarta kan Bang masih Bang? Kirain ikutan pulang kampung nih Bang Mara nih. Nyoblos tetap di Jakarta. Tapi overall Bang, nih overall Abang kan sempat berkeliling juga dan lain sebagainya, memantau juga dari redaksi kita. Bagaimana redaksi melihat jalannya proses 14 Februari Bang? Alhamdulillah kita semua patut bersyukur. Ya. Alhamdulillah bahwa pemilu berjalan damai dan lancar. Bahwasanya ada penyimpangan seperti ini yang seperti diakui oleh KPU, menurut saya hal yang wajar mengingat ada sekitar 823.000 TPS. 3.000 diantaranya itu di luar negeri. Dan pekerjaan yang sekarang adalah bagaimana para paslon maupun partai politik ini mengawal suara. Ini. Jadi pekerjaan itu bukan hanya mencari suara, tapi mengawal suara ini dari TPS sampai pleno C1-nya sampai PPK kabupaten, provinsi, pusat. Kawalah itu suara. Kan itu akan kelihatan karena barang bukti yang dipakai bila ada sengketa. Dan baiknya dibawa ke sesuai undang-undang itu ke Bawaslu dan atau ke MK, yaitu C1 faktual, C1 faktual pleno. Bukan Sirekap. Sirekap ini kan sebagai bentuk bagian transparansi saja. Dan itu baik bahwa namanya teknologi pasti ada ini. Artinya Bang, kalau ada suara-suara seperti kayak mereka yang mungkin saat ini masih terus mengawal tadi yang Bang Mara sampaikan, ada suara-suara yang mengatakan ini perlu diaudit, ini IT atau Sirekap ini begitu? Yang perlu sekarang itu adalah seperti apa yang disampaikan Pak Anies dalam pidato terakhir itu bahwa pekerjaan belum selesai. Pekerjaan masih banyak. Kawallah suara dari TPS, PPS, PPK, kabupaten, provinsi itu. C1 pleno di situ. Jangan sampai nanti sudah ada Sirekapnya ini tapi faktualnya di sini. Begini. Karena di C1 itu semua tanda tangan saksi. Tidak mungkinlah paslon 3 paslon ini tidak punya saksi di 823.000 TPS itu. Pasti punya. Bang, tapi apakah di tahun 2024 ini dari redaksi kita melihatnya agak berbeda jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Atau sebenarnya memang setiap pemilu seperti ini wajar, sering terjadi kok Bang? Kalau
seperti yang dibilang Pak Mahfud sebelumnya kan juga bilang bahwa pasti yang ini ada bilang tuduhnya curang. Pak Mahfud juga sendiri bilang begitu. Di 2019 dia bilang begitu. Jadi ya ini kita nikmati bahwa tidak ada yang sempurna, kayak main bola saja. Kalau main bola ini sebelum kita bertanding itu ada technical meeting. Kita putuskan wasit siapa, kita tahu kostum kita apa, pemain ini semua kita tahu, semua aturan pertandingan kita dijelaskan. Jelas, sudah clear. Jelas, clear. Kita cek lapangannya, ya udah sesuai nih standar ini ya udah. Bahwa di pertandingan ada yang sliding, ada ini apa, itu biar. Tapi begitu habis pertandingan kesalaman. Next time better. Pak Prabowo kan 4 kali bertanding, baru 4 kali ini yang baru sesuai quick count, beliau unggul, gitu kan. Kalau Pak Anies dan Pak Ganjar kan baru pertama kali, dan rasanya di politik kan Vidi-Vidi kan dari zaman Yunani. Aku datang, aku lihat, aku menang kan itu zaman Yunani. Intinya dia sudah berproses. Sudah proses. Nah, Bang, menarik kalau tadi Abang mengatakan di PP, SPPK, ya kan Bang? Terus ada kabupaten, provinsi begitu ya. Nah, artinya di setiap lini ini kan tentu kan ada yang namanya pengawas, saksi. Ada semua lengkap. Nah, kok masih bisa ditemukan adanya misalnya apa namanya ketidaksesuaian? Kan masing-masing paslon sudah mengerahkan saksi, begitu ya? Main bola aja ada VAR masih ada lewat. Gimana? Itu di sepak bola. Itu sepak bola apalagi begini. Apalagi begitu. Ya, jadi kita lihat aja dari 823 TPS, 823.220 TPS ini, berapa TPS yang terjadi? Nah, dari berapa TPS itu lihat persentasenya. Apakah yang ini akan menggugurnya yang lebih besar? Apalagi kan diatur di Undang-Undang Pemilu kan sudah ada mekanisme diatur. Ya bawa ke Bawaslu, bawa ke MK dengan bukti faktual C1 pleno. Ini bukan sirekap. Jadi jangan salah juga, bukan sirekap. Barang buktinya nih C1 pleno. Karena itu pekerjaan baik paslon maupun caleg ini belum selesai. Baru mencari suara, ngambil pengawal suara belum selesai nih. Pengawalan sampai nanti KPU sampai pleno. Pleno berat ini ngawal suara. Bukan kerjaan mudah, lebih berat daripada mencari suara. Tapi sebenarnya memang kita juga harus tahu, memang tadi Abang mengatakan kan kanal-kanalnya sudah jelas. Kalau ngerasa ada dugaan, ada pelanggaran, dibawa ke ranah yang jelas juga ya. Koridornya sudah ada ya. Bawaslu, habis itu MK. Gitu. Kalau ada yang pidana ya serahkan ke polisi kalau bisa. Aja. Saya kira menurut kami baik kita dengan narasi-narasi tidaklah mendelegitimasi pemilu ini. Menurut kami ya ini sudah baik dan lancar. Kekurangan pasti ada. Ya sekarang tinggal ya itu. Kalau memang ada penyimpangan ya buktikan. Tapi nampaknya untuk tahun ini, pemilu tahun ini polarisasinya sangat sedikit ya Bang, ya nggak ada ya? Ributnya hanya di grup WA, tergantung, kita jangan hati-hati masuk grup WA, tergantung kalau mayoritasnya ini bisa rame, ini tergantung, hati-hati di grup WA, ramenya di grup WA. Berarti nanti mungkin setelah pelantikan juga lebih adem lagi ya pastinya ya Bang ya? Mudah-mudahan ya, apalagi Pak Prabowo, ya dalam pidatonya ingin merangkul semua, dan ingin menjadi dan akan jadi presiden bagi yang memilih maupun yang tidak memilih. Saya kira sign yang bagus, tanda yang bagus untuk Indonesia ke depan. Kita lihat Indonesia ke depan. Dan bagi partai-partai ya perlu ada checks and balance juga gitu. Bahwa perbedaan bukan berarti untuk menghambat. Harusnya persepsinya begitu. Jadi perbedaan itu adalah untuk menyempurnakan. Jadi ada perbedaan nanti pada saat di DPR atau apa itu dilihatnya sebagai bukan jadi permusuhan, tapi bagian daripada koreksi, bagian daripada untuk membuat pemerintah ini dalam jalan di koridor yang benar. Betul, dan perlu tetap ada check and balance tadi ya. Perlu, gitu ya. perlu ada. Artinya kalau kita mau mengambil satu kata rekonsiliasi misalnya seperti itu. Rekonsiliasi dalam konteks selesai nih pertandingan, habis pertandingan ya udah ini. Bahwa habis itu kita punya mereka memiliki jalur yang berbeda dalam cara pandang, ya kan harus hormatin. Kan itu bagian daripada membuat pemerintah dalam track yang benar. Bagaimana cara mengimplementasikan rekonsiliasi tersebut hingga ke akar rumput ini nih Bang? Nah gitu loh. Dan dengan satu, pada saat KPU setelah menetapkan, ya habis itu baik para pemimpin-pemimpin yang berkompetisi ini langsung memberikan statement yang setuju. Bahwa selanjutnya akan bagaimana persiapannya untuk ini kan tergantung pada partai masing-masing. Mau masuk dalam koalisi, mau oposisi, dua-duanya mulia ya Bang ya? Dua-duanya mulia, tergantung pada partai politik masing-masing. Kan itu sudah hak daripada ketua
partainya. Ya. Oke, Bang Mara, satu hal yang juga kita bisa lupakan adalah peran serta sejumlah elemen masyarakat, lembaga negara juga. Mungkin redaksi melihatnya bagaimana, Bang? Terkait dengan pengamanan, ketertiban, dan lain sebagainya. Kalau dilihat selama pemberitaan kan hampir tidak ada hal yang Satu, amat dua. sangat luar biasa. 1, 2, biasa. Ini Oke. Sabang sampai Merauke. Oke. Negara ini luas, pasti ada kerja. Tidak ada yang sempurna. Main bola aja pasti ada. Iya. Itu yang 90 menit. Iya. Gitu. Apalagi- Ada PAR lagi ini. Ada par lagi. Apa mungkin nanti pemilu ke depan ada VAR juga di setiap TPS, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi apa yang mungkin paling disoroti oleh redaksi TV One untuk mungkin masyarakat juga, yuk kita sama-sama menunggu saja hasil menunggu dari saja. KPU. Dan mari kita tidak mendelegitimasi pemilu yang sudah baik dan lancar. Kekurangan pasti ada ya untuk perbaikan proses ke depan, dan itu tergantung pada partai politik yang menyusun undang-undang. Ini undang-undang yang nyusun semua partai yang mengusung capres ini. Iya. Ya, betul, betul. Lah apa? Terus mau ngomong apa? Ini undang-undang pemilu disusun oleh semua partai yang mengusung Capres-capres capres. ini. Iya, ini yang produk ikut mereka nih. yang ikut bertanding juga di pileknya Iya, ini. iya, Kayak gitu. iya, iya. Wah. Oke. Oke, harapannya kita semua juga nanti semua pihak bisa menerima keputusan KPU di tanggal 20 Maret begitu ya. Dan menantikan saja sambil juga mengawal. Jangan hanya memberikan suara, tapi hanya juga mengawal juga bagaimana nantinya perhitungan suara. Begitu ya kurang lebih, Iya. Bang? Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Bang Lalu Mara. Mara Satria Wangsa, Wakil Pemimpin Redaksi TV One, atas waktunya di Apa Kata Redaksi kita pada pagi hari ini. Ya, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan masing-masing tim ses bagaimana mengawal perhitungan suara pemilu 2024. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.